matahari, planet, serta benda-benda lain yang mengitari matahari sebagai pusat perputaran. Sebelum ada teori geosentris yang disampaikan oleh Claudius Ptolemeus yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya, teori heliosentris yang disampaikan oleh Nicolaus Copernicus kemudian membantah teori geosentris dan menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Sistem tata surya meliputi matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Matahari disebut sebagai bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga tampak lebih besar dari bintang lain. Pada sistem tata surya, matahari sebagai pusat perputaran planet, satelit, dan benda angkasa lainnya yang semuanya mengitari matahari. Lapisan matahari terdiri dari inti matahari, yang merupakan lapisan matahari yang paling dalam. Pada bagian ini terjadi reaksi inti atau reaksi fusi, yaitu reaksi penggabungan inti atom hidrogen menjadi inti atom helium yang menghasilkan energi. Yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer adalah lapisan matahari yang terdiri dari gas yang berpijar dengan suhu rata-rata 5000 derajat Kelvin dengan ketebalan 320 km, tampak berwarna kuning. Yang ketiga adalah kromosfer, yang merupakan gas di atas fotosfer yang dianggap sebagai atmosfer matahari yang tebalnya sekitar 16.000 km dengan suhu 4000 derajat Kelvin. Yang keempat yaitu korona, yaitu lapisan matahari yang paling luar dengan bentuk seperti mahkota berwarna putih yang tampak jelas ketika terjadi gerhana matahari total. Planet menurut resolusi International Astronomical Union pada tanggal 24 Agustus 2006 di Praha, Cekoslovakia, pengertian planet adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari, mempunyai massa yang cukup besar sehingga gaya gravitasinya mampu mempertahankan bentuknya hampir bulat. Massa lebih dari 5 kali 10 pangkat 20 kg dan diameter lebih dari 800 km. Orbitnya harus memotong orbit planet lain. Planet dalam tata surya kita yang pertama adalah Merkurius, yaitu planet terdekat dengan matahari. Permukaannya banyak berlubang karena ditumbuk meteor. Mempunyai medan magnet yang lemah dan bagian dalam dari planet Merkurius menyerupai bumi yang intinya banyak mengandung logam paduan besi dan lapisan tipis atau silikat. Suhu permukaan yang disinari matahari mencapai 420 derajat Celcius dan bagian yang tidak disinari mencapai minus 173 derajat Celcius.
Albedo Merkurius sebesar 0,06. Albedo artinya daya pantul energi matahari. Yang kedua adalah Venus, yang merupakan planet terdekat kedua dari matahari, yang muncul sebelum matahari terbit dan ikut terbenam menyusul matahari, sehingga disebut bintang fajar dan bintang senja. Planet Venus berotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet lain, atau yang disebut retrograde. Suhu di permukaan Venus mencapai 480 derajat Celcius karena adanya efek rumah kaca. Albedo Venus 0,76. Yang ketiga Bumi, yaitu planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang memiliki banyak air dan oksigen pada permukaan bumi, yang dikenal sebagai planet biru. Ekuator bumi berbentuk miring dengan kemiringan 23 derajat 27 menit. Kemiringan ini menyebabkan adanya 4 musim di bumi. Suhu di inti bumi mencapai 5000 derajat Celcius yang berasal dari peluruan zat-zat radioaktif. Albedo bumi sebesar 0,367. Yang keempat Mars, yaitu planet keempat dari matahari yang dikenal sebagai planet merah. Mars hanya sedikit mengandung air dan udara. Atmosfer Mars sangat tipis. Albedo Mars sebesar 0,15. Yang kelima yaitu planet Jupiter, yang merupakan planet terbesar pada sistem tata surya, yang terdiri dari hidrogen dan helium dalam fase cair maupun gas. Albedo Jupiter sebesar 0,7. Saturnus, yang merupakan planet keenam dari matahari dan merupakan planet terunik di antara planet lainnya. Saturnus mempunyai lingkaran cincin dengan garis tengah 273.000 km yang berupa gas hidrogen, helium, metan, dan amonia yang membeku. Uranus, yang merupakan planet ketujuh dari matahari, memiliki massa jenis yang rendah dan tersusun dari hidrogen, helium, bahan es, air, metana, amonia, silikat, dan besi. Arah rotasinya berlawanan dengan planet lainnya. Neptunus, yang merupakan planet ke-8 dari matahari. Planet ini unsur utama pembentuknya adalah hidrogen dan helium serta sejumlah metana. Albedo Neptunus 0,8384. Pengelompokan planet. Planet-planet dikelompokkan dengan bumi sebagai pembatas. Planet inferior terdiri dari Merkurius dan Venus. Planet superior yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet superior. Selain planet superior, planet-planet dikelompokkan dengan asteroid sebagai pembatas, yaitu planet dalam atau inner planet, yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang planet luar atau outer planet
yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet dikelompokkan berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya, terdiri dari planet terestrial atau planet kebumian, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jovian atau planet raksasa terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu gerakan rotasi dan gerak revolusi. Rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Kala rotasi atau periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali rotasi. Revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Kala revolusi atau periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali revolusi. Ada tabel yang menyatakan perhitungan kala rotasi dan kala revolusi dan jarak terhadap matahari. Orbit dan gerak planet atau orbit. Kita lihat dulu pengertian orbit, yaitu garis edar atau lintasan peredaran planet dan benda langit lainnya yang berbentuk elips selama mengitari matahari. Bidang edar sendiri adalah bidang tempat planet beredar yang dibatasi oleh lintasan planet. Sedangkan bidang ekliptika adalah bidang edarnya planet bumi. Ilmuwan Johannes Kepler menyempurnakan pendapat Nicolaus Copernicus dalam hukum Keplernya. Hukum pertama Kepler menyatakan semua planet bergerak pada lintasan atau orbit berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips tersebut. Hukum 2 Kepler menyatakan garis yang menghubungkan antara matahari dan planet selama berevolusi mempunyai luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Artinya pada titik perihelium, titik terdekat planet dengan matahari, planet akan bergerak cepat, dan pada titik aphelion, titik terjauh planet dengan matahari, planet akan bergerak lambat. Hukum ketiga Kepler menyatakan perbandingan antara kuadrat kala revolusi planet dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet adalah sama atau konstan. Satelit yang merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan berputar mengelilingi planet atau pengiring planet. Ada banyak sekali planet dengan satelit alamiahnya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus masing-masing mempunyai planet atau satelit. Yang tidak mempunyai satelit hanya Merkurius dan Venus. Asteroid atau planetoid pada sistem tata surya, yaitu planet-planet kecil yang jumlahnya sangat banyak dan berada di antara lintasan atau orbit planet Mars dan Jupiter. Asteroid memiliki garis tengah yang kecil, lebih kecil daripada 1000 meter. Terdapat beberapa pendapat mengenai asal mula asteroid, yaitu berasal dari pecahan planet tua yang telah hancur, tercipta dalam waktu dan bahan yang sama dengan planet,
berasal dari benturan benda-benda langit yang lebih besar. Material penyusun asteroid yaitu silikat besi, magnesium, silikat logam sempurna, dan lain-lain. Komet pada sistem tata surya. Komet atau bintang berekor atau bintang kemukus merupakan benda langit yang bergerak berputar mengelilingi matahari dengan lintasan atau orbit yang sangat lonjong. Komet tersusun dari kumpulan debu dan gas yang membeku. Bila terkena cahaya matahari, sebagian bahan komet terdorong ke belakang, membentuk ekor komet yang arahnya selalu menjauhi matahari. Ketika komet mendekati matahari, ekornya di belakang dan makin panjang, tetapi menjauhi matahari. Ekornya di depan dan makin pendek. Lintasan komet atau orbit komet berbentuk sangat lonjong. Bahan penyusun komet adalah uap air, karbon monoksida, dan gas-gas lain. Contoh komet adalah komet Halley yang nampak setiap 76 tahun sekali. Ada komet Encke, ada komet Ikeya-Seki. Meteor pada sistem tata surya. Ada beberapa istilah yang terkait dengan meteor, yaitu meteorit yang merupakan benda-benda angkasa yang bertebaran di sekitar orbit bumi dengan lintasan yang tidak teratur. Meteor atau bintang jatuh atau bintang beralih adalah meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar di udara karena gesekan dengan lapisan atmosfer. Meteorit atau batu meteor adalah meteor yang karena ukurannya sangat besar sehingga tidak dapat habis terbakar di udara, akhirnya dapat mencapai tanah di bumi sebagai batu meteor atau batu tiban. Karakteristik dari atau sifat planet bumi, bentuknya bulat tetapi tidak seperti bola karena terjadi penggembungan di khatulistiwa dan pemampatannya pada kedua kutubnya sebagai akibat dari rotasi bumi. Data-data ukuran bumi adalah sebagai berikut. Bahwa masanya sekitar 6 kali 10 pangkat 24 kg. Massa jenisnya 5.520 kg per meter kubik. Skala rotasinya 23,9 jam. Skala revolusinya 365,25 hari. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang malam, terjadinya perbedaan waktu pada tempat-tempat di bumi, terjadinya gerak semu harian matahari, terjadinya perubahan angin, terjadinya gerak semu harian bintang, pemanfaatan kutub, dan penggembungan khatulistiwa. Akibat dari revolusi bumi, terjadinya pergantian musim, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam pada belahan bumi utara dan selatan, terjadinya pergantian bulan dan tahun Masehi, terjadinya gerak semu tahunan matahari, terjadinya perihelium dan aphelium, terjadinya perubahan posisi rasi bintang. Selanjutnya adalah gerak edar bulan. Bulan
adalah satelit alamiah bumi. Sebagai satelit bumi, bulan melakukan 3 jenis gerakan, yaitu pertama, rotasi bulan pada porosnya. Yang kedua, revolusi bulan mengitari bumi. Yang ketiga, gerak bulan bersama bumi mengitari matahari. Akibat adanya gerakan bulan, maka terjadi beberapa kejadian, antara lain: pertama, terjadinya fase-fase bulan. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya, sehingga bagian bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Tetapi luas permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu tergantung pada fase bulan. Fase bulan ada fase bulan mati atau bulan baru, ada fase bulan sabit, fase bulan separuh, fase bulan kembung, fase bulan purnama, kembali lagi ke fase bulan kembung, fase bulan separuh, dan fase bulan sabit. Bulan sideris adalah waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi. Bulan sinodis adalah waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi sebanyak 1 rotasi penuh, yang ditandai dengan berulangnya 1 fase bulan. Terjadinya pasang surut air laut akibat bumi dan bulan berevolusi terhadap matahari, maka posisi bulan, bumi, dan matahari selalu berubah. Adanya gravitasi bulan dan gravitasi matahari mengakibatkan terjadinya pasang surut dan ada pasang naik pada permukaan air laut di bumi. Terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah peristiwa alam berupa matahari tampak tidak memancarkan cahaya secara sempurna jika dilihat dari bumi, karena cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Sedangkan gerhana bulan, yaitu peristiwa alam yang tampak bulan tidak memantulkan cahaya secara sempurna karena cahaya matahari yang akan dipantulkan bulan terhalang bumi. Seperti sekian penjelasan tentang sistem tata surya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Saya akhiri.